Rusia merupakan negara yang terbentuk setelah dibubarkannya Uni Soviet pada tahun 1991 dan membentang di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Dinyatakan sebagai negara yang memiliki area terluas di dunia yang dibatasi oleh 14 negara, diantaranya adalah Azerbaijan, Belarus, dan lain-lainnya. Negara yang beribu kota Moskow ini memiliki estimasi populasi kurang lebih 143 jiwa hingga tahun 2021, yang menjadikan negara ini sebagai negara dengan populasi terbanyak ke-9 di seluruh dunia. Rusia membagikan hak-hak spesial sepeninggal Uni Soviet. Bukan hanya peranannya menggantikan posisi dari Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB atau Security Council, tetapi juga pasukan bersenjatanya. Bahkan setelah pemisahan dari 14 negara yang sekarang sudah memerdekakan sendiri, negara Rusia masih menjadi sebuah negara terluas di dunia. Terlebih jika menganalisa proses eksekusi dalam menjalankan sistem perekonomiannya, terutama dan yang paling utama yang sangat berkesinambungan dengan gas alam, yang menjadikan Rusia sebagai angel of safe bagi masyarakat Eropa. Dengan tersedianya gas alam di Rusia, Rusia tidak hanya kehujanan dolar dan euro, namun juga pengaruh dinamika politik yang jauh melebihi masa Uni Soviet maupun SAR. 40% peningkatan minyak dunia dimulai sejak era 2000 sampai 2004 datang dari Rusia. Tingkat dependensi negara-negara Eropa dapat dilihat dari Jerman, yang mana 40% kebutuhan gas alam dan minyak bumi disalurkan dari Rusia. Hal ini tidak hanya diterapkan untuk kebutuhan domestik saja, namun juga untuk menjalankan proses rotasi perindustriannya. Parahnya, beberapa negara Baltik dan Finland menggantungkan impor gas buminya dengan tingkat persentase 100% dari Rusia. Sementara dalam perhitungan wilayah, saat ini Eropa masih mengimpor 30% minyak bumi dan 50% gas alam dari Rusia. Dari Food and Agriculture Organization atau FAO, ada 75 ladang area yang telah dipanen dan menghasilkan komoditas yang variatif. Data ini diperoleh FAO melalui data resmi pemerintah Rusia. Dari data yang diperoleh dari market cap per September 2021, berikut merupakan perusahaan teratas di Rusia. 1. Gazprom, perusahaan minyak dan gas terbesar di Rusia. 2. Sberbank of Rusia, perusahaan keuangan. 3. Novatek, perusahaan produksi gas alami. 4. Rosneft Oil Company, perusahaan bahan bakar minyak. Yang kelima, PJSC Lukoil, perusahaan energi, minyak, dan bumi. Kondisi ekonomi negara tentu tidak terlepas dari bagaimana perkembangan GDP serta indikator-indikator yang menyusun GDP. Komponen utama yang mengisi struktur GDP Rusia per tahun 2019 dengan jumlah paling banyak ialah manufacturing industri yaitu 13,1% dan yang paling sedikit ialah electricity, gas, dan steam supply yaitu 2,3%. Untuk bidang lainnya, jumlah rata-rata yang disumbangkan adalah setara, berkisar antara 12,3% hingga 3,4%. Sedangkan untuk chart di atas, komponen penyusun paling banyak ditempati oleh bidang pelayanan atau jasa yaitu sebanyak 60%. Industri sebanyak 36% dan pertanian sebanyak 4%. Dalam hal ini wilayah Kutub Utara atau zona sumber daya Arktik untuk mendapatkan akses di dalamnya. Hal ini didukung oleh beberapa hal terkait letak geografis wilayah Rusia yang sangat strategis, yang dekat dengan kawasan Arktik, sumber daya teknologi canggih yang dapat membantu mengekstraksi sumber daya minyak yang ada di sana. Dalam beberapa abad terakhir, pemahaman nilai Arktik mengalami perubahan yang sangat cepat. Setelah menarik penjelajah abad ke-19 dalam pencarian lahan dan sumber daya baru, pada abad ke-20 Arktik dipandang sebagai jarak terpendek antar dua negara adidaya. Ada beberapa penjelasan terkait perkembangan kebijakan Rusia terhadap tambang minyak dan gas. Kebijakan ini melayani perusahaan minyak negara seperti Gazprom dan Rosneft untuk mendorong produksi di tambang besar seperti Laut Barents, Pechora Kara, dan Semenanjung Yamal. Dan penyelesaian pembangunan pipa gas Nord Stream 2 senilai 11 miliar US dollar. Proyek tersebut menggandakan kapasitas ekspor gasnya melalui Laut Baltik.
Senin lalu, regulator energi Jerman mengaku punya 4 bulan untuk menyelesaikan sertifikasi operasi pipa baru. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan kemungkinan Rosneft mengekspor gas ke Eropa telah dibahas berulang kali, namun belum ada keputusan yang diambil. Kementerian Energi Rusia berencana akan menyiapkan laporan tentang kemungkinan Rosneft mengekspor gas ke Eropa melalui pipa Nord Stream 2. Kremlin meyakini peluncuran pipa gas ini akan secara signifikan menyumbangkan parameter harga gas alam di Eropa. Harga gas spot di TTF Belanda mencapai rekor tertinggi 79 euro per megawatt jam atau lebih dari 960 US dollar per 1000 meter kubik pada hari Rabu. Harga tersebut di tengah rendahnya tingkat penyimpanan gas bawah tanah di Eropa. Sekedar informasi, peraturan-peraturan Eropa yang dikenal dengan paket energi 3 memerlukan akses pihak ketiga ke jaringan pipa. Penguasaan Rusia atas sumber daya alam sebagai sumber nasional power utama didasari oleh ada perluan dunia yang memiliki lebih banyak kebutuhan dari sebelumnya, di mana kondisi dunia saat ini sangatlah terkait dengan aktivitas manusia, juga penggunaan mesin dalam menopang pengolahan sumber daya energi yang sangat diperlukan untuk dunia modern saat ini. Seperti halnya industri gas Rusia yang telah menunjukkan bahwa kecerdikan dalam mengatasi tantangan teknologi sangat bermanfaat, akan tetapi tetaplah persaingan. Tak mengherankan jika sistem monopoli atas ekspor pipa gas keluar Rusia akan membuat beragam bentuk penolakan terhadap pihak lain yang menciptakan sebuah distorsi ekonomi. Selain itu, adanya persaingan membuat negara membutuhkan para pemasok internal maupun eksternal, baik dari sisi produksi barang maupun jasa sebuah negara. Dalam hal ini, jelas sangat mempengaruhi kinerja negara tersebut, seperti halnya Rusia yang dilihat dari tingkat kemajuan ekonominya. Semakin besar pengaruh akan kebutuhan sumber daya energi, membuat beragam tindakan yang biasa saja merugikan pihak manapun. Seperti halnya sistem monopoli, terutama ekspor pipa gas Rusia, bisa saja membuat sebuah kerugian apabila terus terjadi. Namun, di sisi lain, Rusia menempati posisi yang sangat unggul dalam hal kepemilikan cadangan gas bumi maupun minyak bumi yang sangat melimpah, membuat bagai pengendali jalur pipa gas kemanapun, yang membuat Rusia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang superpower. Dalam hal ini didukung oleh letak geografis wilayah Rusia yang dibilang sangat strategis dan juga dekat dengan kawasan Arktik. Ditambah dengan kecanggihan teknologi yang dipunyai Rusia, membuat Rusia mengalami perubahan yang cepat yang meliputi tingkat dinamika politiknya ataupun tingkat dinamika dari ekonominya. Kesimpulan, kita dapat melihat transformasi energi global Rusia yang sedang berlangsung. Sistem keamanan menjadi sistem lokal regional berdasarkan inovasi dalam konsumsi dan produksi energi serta didukung dengan aksesibilitas dari Rusia terhadap sumber daya yang ada. Kedua teori umum, postulat dan langkah-langkah praktis yang diambil oleh negara-negara mengkonfirmasi fakta ini. Sistem baru ini secara maksimal swasembada berdasarkan energi hemat, efisiensi energi, menerapkan teknologi inovatif untuk produksi energi, transportasi dan pembakaran bahan bakar, menggunakan sumber energi terbarukan dalam rangka pengembangan dan konservasi sejumlah sumber daya alam untuk generasi mendatang.